bilang ada adil. Harusnya kalau Mercy, Mercy semua, kalau BMW, BMW semua. Apa dia bilang? Begini Pak Isari, itu kalau ukuran bagi adil bagi saya mau kasih. Tapi ketika saya tanya, istri keempat saya mau apa? Dia maunya carry aja. Ya saya kasih carry adil buat dia. Nah, yang nomor dua, minta Mercy. Karena bagi dia Mercy itu adil. Bagi dia jangan keadilan menurut kita, menurut orang itu. Nah jadi Bang, jadi keadilan itu juga relatif. Kebenaran itu relatif. Racun bagi orang adalah obat bagi orang lain. Pengalaman keadilan, ini keadilan yang dicontohkan soal ke istri ya. Saya tanya Ustadz. Isari tahu tuh Ustadz yang paling terkenal di Waspada itu dulu. Haji Abdul Muiz Nasution. Oh, tahu. Nah, saya tanya, Pak Ustadz, itu untuk keadilan kalau istri dua gimana? Apa konsepnya? Keadilan itu konsepnya di hati. Sepanjang dia setuju. Misalnya gini kata dia. Kau pergilah ke luar negeri. Kau mau kasih istri kau itu bawakan sutra. Ya kan? Sebelum pergi kau tanya, istri pertama mau sutra, istri kedua mau apa? Ya sutra udah ada, mungkin dia mau jam tangan, tanya sama dia. Nah, itu baru dia. Satu. Dan kalau kau mau ngasih sama-sama sutra, ya kan? Itu harus kalau istrinya dua, kau beli 3. Di istri yang pertama tunjukkan, ini apa? Inilah contoh apa yang sutra yang mau apa? Kau pilih mana? Bilang sama istri pertama. Nah, ini aku nggak tahu nih, pokoknya ada buku beli 2, kau mau yang mana? Oh, aku yang warna inilah, kata istri pertama. Kasih sama dia, oh, masih ada satu lagi nih. Nah, bilang sama istri kedua, ini ada 3, ada 2. Kau mau pilih yang mana? Sebelum ku kasih ke sana, dia pilih yang ini. Nah, lebih satu lagi kasih ke mama, gitu aja. Bukan satu lagi kasih ke pacar. Bukan, ke mama kita. Jadi nah, gini, aku masuk adalah tergantung hati nurani tadi. Ya. Jadi kalau bicara wartawan, bicara media, itu kan bicara idealis sebenarnya. Ada orang yang menyampaikan sebuah berita kepada masyarakat itu memang harus adil. Tapi sementara hari ini aku tahu pengusaha, pejabat dan lain sebagainya, mereka biar tetap bisa eksis, mereka harus kuasain media. Malah rata-rata mereka punya media. Jadi kan ini yang rohnya sudah lari, objektifnya sudah lari. Jadi media ini menjadi corong untuk publis, ya, untuk mempertahankan kalau dia diserang, ya, minimal itu. Itu dulu satu. Nah, ini kan wartawan semua ini. Kedua, aku melihat ada benang merahnya antara profesi kalian dengan aku. Aku ini sebagai orang marketing. Apa yang ada benang merah itu adalah di dalam konteks komunikasi. Nah, komunikasi itu kayak tadi dibilang, tutup mata. Tahu nggak? Itu ada. Kalau di marketing, di promosi namanya teaser. Itu kalau kita promosi sesuatu, itu blank, hitam, orang jadi kepengen tahu, apa sih sebenarnya? Dia tunggu besok. Berarti teaser yang nggak ada berita, yang dibuat hitam saja, itu menjadi perhatian orang. Sama aja, begitu ditutup mata, orang malah jadi kepengen tahu siapa. Yang membuat aneh hari ini, kop beritanya ada namanya, tapi di beritanya dibuat inisial. Ini kan udah kebalik-balik ini ceritanya. Ya kan? Jadi intinya yang aku mau katakan tadi benang merahnya, jadi di dalam komunikasi itu, disinilah peranannya. Orang marketing itu kan juga ada namanya ilmu komunikasi, marketing communication namanya kan, bagaimana mengkomunikasikan sebuah produk dan lain sebagainya. Kalau di berita, bagaimana 5W1H itu harus lengkap, ya. Ya, jadi ini juga kan harus sama. Sama, ini semua sama. Persoalan hari ini, kalau aku clear, yang mau kukomunikasikan sudah jelas. Siapa apa, nggak ada bicara kebenaran. Karena yang kita mau sampaikan itu harus mereka tahu apa yang mau kusampaikan. Itu aja yang paling penting. Nah, kalau di media kan beda. Media itu yang mau disampaikan yang kebenaran, tapi ingat ada juga pesanan. Nah ini bagaimana menghindari pesanan? Karena kalau udah bicara pesanan itu sudah bicara pragmatis, bukan lagi idealis gitu dulu. Itu guna juga memang media komunikasi juga. Kita pun kena aturan itu sebetulnya. Kan yang kita bicarakan ini adalah yang tidak melanggar, kan gitu. Yang tidak melanggar kalau memang itu ada aturannya. Satu kali mahasiswa saya di USU bertanya kepada saya, kenapa disingkat-singkat nama orang itu? Seperti yang kata Isari, pas tutup mata di semua segala macam, dibuat segala macam tutup, nggak boleh sebut namanya pun disingkat.
Sekarang gini, saya katakan seperti yang tadi, aku bilang, taatan kode etik jurnalistik, undang-undang pers dan undang-undang ITE itu adalah hati nurani. Sekarang aku tanya sama kau, ini adalah korban perkosaan. Seandainya mamamu korban perkosaan, apakah tidak kau tutup mukanya? Maukah mama kau itu disebutkan namanya sampai ke alamat rumahnya? Itu aja dulu. Kalau kita mau berarti aturan itu takarannya. Kalau penaatan kode etik jurnalistik itu kepada hati nurani, kita itu dibuka. Jadi gini, Kalau boleh tidak ya sama aja, orang lain jangan dibuka lah. aku Karena tambah. itu peraturan. Jadi sebenarnya kalau orang sudah berbuat sesuatu mengandalkan penuh hati nurani, ini juga bisa tidak profesional. Ya, aku kasih tahu ini. Ya. Kenapa? Dulu mungkin si Isari ingat aku dulu punya program di radio, itu namanya Relek Program, yang direkam sama si Isari masuk dunia majalah Dunia Wanita Waspada, dan di Jakarta juga meledak acara itu. Aku cari tahu kenapa itu bisa hebat begitu. Aku bukan psikolog, aku bukan ahli ilmu jiwa. Kok orang menarik dengan cerita aku? Ilmunya sederhana saja. Tahu kenapa? Karena aku tidak terlibat di persoalan-persoalan mereka. Sehingga aku bisa bicara dengan gamblang. Coba kalau kasus itu di aku. Nggak bisa aku. Maka pernah satu hari dibilang orang, Idrus tuh jago kalau ngomong cinta segala macam. Coba dia kena dirinya sendiri. Sama kayak tukang pangkas. Nggak bisa potong rambut dia sendiri. Nah intinya adalah kayak tadi. Kau bilang tadi, coba lemak kau yang kayak gitu. Kalau udah bawa ke situ, kita sudah nggak bisa. Karena emosi kita sudah ikut bermain di sana. Kita tidak bisa melihat persoalan itu dengan clear. Nah, itu persoalannya kurasa atau Atmadi. Memang sudah terjauh lah kita udah melangkah ya, tentang bicara tentang keadilan. Sekarang aku mau potong sedikit pendek. Bicara tentang kenetralan saja. Ya. Artinya kalau kenetralan ini kan di dalam pilkada ini kemarin ya, kita kan diharapkan semua ASN itu harus netral, ya medianya juga harus netral, kan begitu ya. Semua juga pejabat-pejabat harus netral. Nah, netral ini kan bisa runtuh dia dengan kepentingan ya. Saya kasih ilustrasi lah barangkali mungkin Madi bisa dapat beritanya itu ya. Tentang apa yang terjadi di medan perjuangan. Ya, di mana salah seorang pejabat di situ, pejabat wilayahnya itu memanggil kepala-kepala lingkungan ya untuk jadi dia kan kalau kita sudah sama-sama baca ASN itu kan harus netral, tidak berpihak kemana-mana pun. Mereka harus jalan sesuai dengan kebirokrasiannya, kan begitu ya. Tapi nyatanya, apakah ada intervensi atau ada kepentingan takut dipecat atau apa dia kan nanti kalau salah satu sudah diperhitungkan yang menang. Apa dia tidak memikirkan resiko ya. Kalau sekiranya terbaliklah apa yang dia apakannya, dia bakal kena pecat juga kan. Ya kan itu. Jadi cuma dengan menggunakan semua untuk apanya, untuk ini yang kita sorot sebenarnya harusnya kan gitu. Masalah apa ini juga perlu barangkali untuk. Jadi gini Bang, ceritanya ya ini saya kejadian ini itu sudah kejadian zaman bahala sampai hari ini nggak ada perubahan yang bukan lagi signifikan, nggak ada perubahan yang aku lihat. Aku punya pengalaman menarik. Dulu kan aku ngisi acara di TVRI Medan, acara kuis ya, Bang ingat begitu ya kan di kuis. Terus aku dibagi-bagi pada saat itu dibagi formulir untuk rekrut 5 orang untuk milih partai tertentu. Oke, wah, udah ngancam nih. Tiba-tiba waktu itu datang Oma Irama di tuntungan kampanye. Aku ikut lihat lihat dia nyanyi. Naik Vespa. Tahu-tahu dari TVRI macet sekali ya. Akhirnya aku bilang, kau naik aja kereta aku bilang. Bawa kamera segala macam, aku kebut. Tahu abang risikonya apa? Gara-gara aku ingin bantu. Aku 1 bulan itu kena punishment. Nggak boleh siaran. Karena ikut kampanye dari salah satu. Itu juga sudah kan sampai sejauh itu. Jadi hari ini yang kayak tadi misalnya pegawai negeri dan lain sebagainya itu mungkin secara belak-belakan nggak terlalu ini. Tapi ada yang dibilang tidak apa kata kenaik kepangkatan ini itu dan lain sebagainya. Betul yang dibilang Idrus itu. Itu dikatakan Idrus itu benar. Apakah itu pelanggaran kode etik jurnalistik, pelanggaran seperti tadi, termasuk pelanggaran seperti yang disebutkan Bang Cali di perjuangan itu menghimpun sekian ratus kepling, kemudian kepling itu dikatakan untuk berpihak kepada kesatuan. Padahal dia adalah aparat negara. Kepling itu pejabat negara loh, karena dimakan uang negara dan tidak bisa. Nah, kenapa? Satu, karena tidak intelek.
intelektualitasnya tidak ada. Yang paling penting itu independensi. Netralitas itu sebenarnya independensi. Jadi media itu paling penting untuk independensi. Saya punya pengalaman banyak menghadapi independensi seperti ini. Ketika waktu saya masih di Waspada itu Ibu Ajani Drus itu pemperdaksinya. Pak Said sudah meninggal waktu itu. Pemperdaksinya adalah Ajani Drus. Dia bilang sama aku, di sini kau. Ini nanti kampanye PDI itu kita merahkan Waspada itu semua. Satu halaman itu kampanye Waspada bersambung ke halaman 12 waktu itu. Merah semua. Saya bilang, Bu, kalau Ibu mau begini, kita harus berani juga memuat satu halaman juga hijau P3 pada saat kampanye P3 di Medan. Dan Kuning. pada saat kampanye Golkar di Medan. Kalau tidak, kita kena, Bu. Itu ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ketidakseimbangan itu. Kode etik jurnalistik. Saya bilang begitu. Ya udah, atur aja. Mau dia kan? Jadilah itu kita buat. Satu saat saya menjadi pemberdaksi di surat kabar lain. Nah waktu itu besoknya Minggu Tenang. Hari ini dia mau bayar 300 juta untuk muat salah satu paslon. Setengah halaman di halaman 1. Pemimpin umum memaksa saya harus memuat itu. Saya bilang sama pemimpin umum, kalau saya dipaksa saya tidak mau. Cabut nama saya jadi pemberdaksi di situ. Pada saat memuat berita itu, 2-3 hari kemudian baru muat lagi saya sebagai pemret. Akhirnya apa? Problem. Nah, betul. Panggil Bawaslu, panggil ini problem lah. Nah, itu dia. Jadi artinya apa? Kita kasih pemahaman. Siapa tadi itu pun nggak paham sebenarnya. CNS tadi pun nggak paham itu. Oke, nggak apa-apa. Itu terjadi. Dan jangan katakan itu zaman dulu aja. Zaman sekarang pun ada. Aku yakin sekarang, ya, para calon ini pasti mendekati koran. Pasti. Dan aku yakin juga, pasti ada uang. Tidak ada yang dari keinginan kerelaan. Kalau peraturannya politik uang, itu udah habis dilanggar orang tuh. Pasti ya dilanggar. Maaf Les, kita intipnews.com kemarin tawar itu untuk memuat berita ini salah satu pastor. Nggak usah saya sebutkan. Saya bilang kok baru sekarang. Kita nggak bisa atur, tidak melanggar. Saya tidak mau melanggar, kasih sama yang lain. Saya tidak mau. Ya, ini uangnya lumayan, Ding. Enggak. Nah, saya tidak mau uang lumayan apapun kalau itu melanggar. Dari dulu. ya. Capek saya, udah 50 tahun Jadi, saya taat kepada itu, saya ya. melanggar. Nah, itu kenapa? Usia gini itu kenapa? Sorry. Kenapa, Di? Karena itu intipnews.com kau yang punya. Coba kalau bukan kau yang punya. Kau berantem sama atasan. Aku keluar. Iya, itu dia. Sama dia udah jelasin tadi waktu dia jadi pemret kan. Sekarang orang kan cari akal sedemikian rupa sehingga bisa menembus barrier itu. Jadi kadang-kadang orang juga menggunakan komunikasi yang sifatnya implisit. Tapi sampai, kau tahu nggak? Kasih tahu cerita. Kemarin aku ditegur juga sama teman lah ya. Bang angkat pula di situ mengenai banjir Medan katanya. Kenapa aku bilang? Itu kan merugikan salah satu paslon. Jadi kita malah nggak kepikir gitu bicara banjir itu ada implikasi atau dampak terhadap satu calon. Nah, aku kasih penjelasan. Sebenarnya kalau orang cerdas melihat itu dan nonton acara kami secara detail, amatin, lihat itu bagaimana Bang Khalis menjelaskan tentang Medan. Makanya judulnya pun apakah Medan kebanjiran atau dikepung banjir. Itu ada dua kata-kata yang sangat berbeda. Kalau dikepung berarti dia belum banjir, dikepung. Berarti kan orang-orang lain yang banjir. Tapi kalau dia kebanjiran, makanya kan judul aku di Facebook, aku kan di WhatsApp aku buat begitu. Ya, jadi kita bicaranya ya kalau melihatnya gimana. Jadi, Medan sekarang itu udah punya kepanjangan yang baru. Medan itu artinya merdeka dari nepotisme. Itu Medan. Itu tinggal dikait-kaitkannya itu, Bang. Saya tak tahu apakah itu akan jadi kampanye atau tidak tahu ya. Entah siapa yang nepotisme, siapa. Tapi yang pasti Medan katanya artinya merdeka dari nepotisme. Nah, itu menarik itu. Bang, ini mau saya bilang ini melanjutkan Idrus. Terkait dengan MPC. Medan punya cerita. Mereka menonton kita. Begitu mereka menonton kita, dua yang datang. Satu yang datang pertama tadi, yang kedua nggak datang, tapi telepon. Tolong kau muatkan ini berita-berita banjir ini. Dia minta muatkan berita banjir, ucapan dari Menteri PUPR.
orang Kementerian PUPR yang datang ke Medan itu menyebutkan bahwa banjir itu karena drainase yang buruk, itu dimuat di koran lain dan di media lain. Saya bilang tidak. Kami di MPC udah menyatakan itu bahwa bukan drainase. Ya. Itu adalah das. Banjir das. Nah, pertama, itu udah membantah kami sendiri. Satu. Yang kedua, saya tahu ini ada maksudnya. Karena dia diundang datang itu oleh salah satu paslon. Iya. Paslon untuk menghajar salah satu paslon juga tentang banjir ini. Sehingga tuh habis debat itu ada salah satu paslon itu meneriaki paslon yang lain tuh ngeri kali sampai mau nangis. Sampai mau nangis, banjir, itu beredar apanya. Jadi aku bilang sama istriku, untung nggak kita ambil tuh kan. Kita harus peka yang begini-begini, ini politik. Ya. Masa kita udah bilang ini banjir das, kemudian kita bilang kita mau lagi dia banjir apa? Enggak. Makanya itu aku bilang ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kan komunikasi itu. Kadang-kadang orang supaya lepas dari itu, ada yang tersirat nggak bisa dipegang. Tapi kadang-kadang kan orang memanfaatkan yang tersirat itu dengan momentum. Wah, ini momentum menarik ini. Walaupun sebenarnya tidak ada urusan dengan kawan tuh, Jadi, kan? Jadi sebenarnya kita konsisten kan, kita harus konsisten. Ya, yang kau bilang itu sama di marketing sama di pers ya begini. Kita juga punya begitu. Kita bisa tampilkan dia dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk iklan. Dan tulisan itu sebenarnya juga mewakili iklan. Jadi editorial. Ya. Betul. Dia tidak taruh di situ partainya, tapi kita cerita tentang partainya, kehebatan partainya. Dalam artikel, itu dibayar juga. Jadi sekarang aku lihat, kalau aku boleh bilang secara garis besar, peraturan apapun yang dibikin, perundang apapun yang dibikin, tata cara bagaimana, itu pasti ditabrak. Karena nafsu ingin menang, nafsu ingin menguasai. Dan kemudian kawan-kawan tadi yang berpikir tadi begitu. Nah, kan dia yang bermain di bawah sadarnya. Kita di sini tidak. Sekarang kau tanya, ya macam aku tidak memilih di Medan. Kau memilih di Medan, terus? Enggak. Ya, kita lebih lepas dari Bang Haris Mahmadi, lebih lepas. Nah, tetapi walaupun begitu, bukan berarti kita tidak punya pendapat. Betul. Aku punya pendapat misalnya. Punya kepentingan juga kita. Ya, aku buka aja lah. Ya. Mendengar cerita-cerita orang Medan di segala macam, kemudian mendengar adanya banyak yang mendukung, rame-rame mendukung paslon nomor 2, simbol semacam apa, Bu? Nah, inilah. Kenapa mereka dukung? Kenapa tidak akhir? Tentu orang melihat siapa yang kuat. Everybody loves a winner, kan? Setiap orang suka pada orang sang pemenang. Tapi sang pemenang bagaimana? Ada juga itu yang apa? Yang panglima tanam, pembisik, pembusuk tadi. Bapak paten kali ya. Udah pastilah bapak menang. Nah, yang ku takut, si paslonnya terumbang. Wah, merasa besar. Timbul kepokangan. Kepokangan inilah nanti inti kehancuran dia. Begitu dia sombong, habis. Karena bisa saja ini menjadi ada hitam pasangan nomor 1. Ya. Bisa Jadi yang terakhir ini kan kemarin itu kan barangkali masing-masing paslon ini kan sudah punya ini ya tim untuk melakukan survei terhadap elektabilitasnya kan gitu. Ya, yang kita baca dan kita dengar kemudian barangkali yang mengungkapkan itu tentang elektabilitasnya adalah paslon nomor 01 ya. Ya, mereka mengatakan bahwa dia sudah mengklaim mereka itu 53, sekian persen, ya kan begitu ya, dibandingkan dengan paslon 02. Nah, paslon 02 justru tidak membuat suatu apapun statement tentang apakah mereka punya hasil surveinya terhadap elektabilitasnya, kan ini. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Hari tadi ya, masyarakat Medan ini barangkali sudah sangat paham. Ini sudah menjadi suatu kebiasaan atau sudah menjadi suatu trait ya, trademark di Indonesia nih. Siapa yang merasa atau orang yang dirasakan dirugikan, itu masyarakat akan cepat kali mengangkat kembali kepada apanya kan. Orang yang teraniaya, Bang. Orang yang teraniaya. Itu satu ya. Terzalimi. Orang teraniaya itu politik aniaya namanya. Itu sebuah politik teraniaya. Jadi ini aku mau jelasin begini. Aku sitir lagi ya statement Ishari ya. Orang yang cenderung memilih yang dia anggap menang
itu tipikal oportunis. Ya. Dan itu biasanya yang paling sering. Ada kejadian yang paling ekstrim, yang paling nyata lah. Mungkin nggak semua orang tahu. Satu kejadian dulu itu ada satu calon, itu dari satu organisasi, satu partai politik itu, dia kira-kira melawan lah kebijakan partainya, kemudian dia ikut calon. Pada saat itu, wah habis dihujat di ini, menang. Ya. Menang, sebelum menang pun sudah dia, ini bakal menang. Semua berduyun-duyun ke sana. Pada saat orang itu menang untuk tujuannya, ya, saya nggak sebut jadi apanya. Tahu nggak orang itu jadi apa? Diangkat jadi ketua di partai itu. Oh. Jadi kalau kepindah jadi jelas kan? Artinya apa? Ini oportunis.